Oke, kalau Mbak Mel Sandi, big lesson-nya apa Mbak? Singkat aja. Kalau aku sih kayaknya bertolak belakang sama Mbak Ati ya. Jadi kalau udah dengerin musik, udah distorsi gitar tuh, wah udah deh. Sama. Kayak semangat hidup tuh bangkit lagi gitu. Enak gak sih Mbak punya suami musisi juga? Iya, kalau sekarang pokoknya satu frekuensi aja gitu. Oh wow, ternyata guys adik-adik frekuensi musik menentukan Iya kelanggengan dong. sebuah rumah tangga, bener? Iya, betul. Wow, menarik fakta baru. Ini sekarang untuk berdua, Mbak Ati, kalau misalnya ada tawaran untuk membuat supergroup lady rock begitu, siapa penyanyi muda sekarang yang akan diajak dan masih mau nggak gitu untuk bikin supergroup lady rock gitu kalau misalnya Mbak Ati CB? Kalau di rock sekarang ini nggak terlalu banyak ya, kecuali mungkin Tantri Kotak gitu. Iya, Tantri Terus apa lagi yang lain ya? Itu siapa grup Meta Baceprot? Oh itu. Oh, ya, benar. VOB. Iya. Dari Garut. Voice of Baceprot Ya, gitu. Iya. VOB. Tapi masih mau ya kalau misalnya yuk bikin supergroup lady rock gitu. Seperti yang kita omongin tadi ya, ayo bikin di Bandung yuk. Iya, Lady Rockers. Gitu. Lady Rockers gitu. Apa sih sebenarnya makna atau definisi rock bagi Mbak Atik dan Teh Mel gitu? Musik rock itu emang menggugah semangat aku gitu loh. Maknanya emang yang tadinya aku misalkan sedih, lagi nggak punya duit, aku udah dengerin musik rock lupa itu semuanya. Itu emang, wah udah deh, kalau udah denger distorsi gitar, wah udah. Pengen nyanyi aja udah. Gitu. Berarti apa seperti obat kebahagiaan? Iya betul. Oke, kalau Mbak Ati CB? Musik rock ya karena lagu-laguku Nggak ngerok katanya. nggak terlalu itu rock masih ya pop rock gitu. Tapi pada dasarnya ya memang aku suka musik gitu. Tapi ya nggak harus Rock. pure rock gitu. Itu aku lebih senang musik tuh yang kompleks gitu. Ada macam-macam ya itu makanya itu progresif rock progresif. Pokoknya musik-musik progresif saya suka. Zaman dulu di tahun 80-an dan 90-an itu mungkin kan di panggung tuh seperti Temel bilang bisa jungkir balik apa loncat-loncat gitu ya. Tapi kan siapa yang bisa melawan umur gitu kan, usia. Dulu Naik mungkin genteng juga kan dulu. Ya. naik Naik genteng. genteng waktu nyanyi. 10 panggung sehari dilibas. Nah kalau sekarang ada nggak yang berubah? Mungkin sekali manggung bulan depan lagi deh jadwal manajer coret. Ada nggak yang dulu. menyesuaikan? Iya. Ya. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan baru menyesuaikan karena memang bertambahnya usia? Iya seperti kalau sudah sekarang? bertambah umur kan ya lebih maskulin aja nggak terlalu lincah gitu. Karena yang difokuskan suara. Karena kalau sudah berumur itu kan kadang kalau suara nggak bisa dijaga kan tone-nya bisa turun. Ada makanan atau aktivitas Enggak, aku sekarang? sih makanan yang penting jangan minum es kalau mau tampil. Kecuali kalau sudah nggak ada show ya minum es. Tapi kalau udah mau mendekati jadwal panggung nggak minum es, minyak. Kayak gitu. Gorengan, cireng. Iya, cireng. Waduh. Gehu. Dijaga aja gitu supaya tidak serak suaranya. Barang apa yang pertama dibeli dan paling mahal yang dibeli dari hasil menyanyi? Honda Live yang kecil itu dulu. Honda Live ya itu ya. Yang kayak Mini Cooper itu sekecil itu. Itu beli second, waduh itu honornya berapa? 2 juta kalau gitu ya. Itu habis di situ. Itu beli mobil bekas itu. Tapi enggak, dan aku masih tinggal di Kediri. Jadi enggak disupirin gitu. Tapi tak naikin truk. Gitu. Sampai Kediri. Iya. Itu rasanya udah bangga kayak aku wis sugih gitu loh. Gitu. Anak-anak di belakang kaget, beli mobil 2 juta. Enggak 2 jutanya beda ya. Iya 2 jutanya beda. Tahu dulu ya, tahu dulu. Jangan kaget, jangan kaget. Kalau Temel nih? Kalau aku mas sebelum recording ya, sudah mulai manggung dibayar gitu. Aku dibeliin televisi berwarna second. Itu luar biasa bahagianya. Iya bener Mbak, aku dulu televisiku black and white. Black and white. Hitam putih. Iya. Jadi aku, ibuku kan bilang, ayo beli televisi berwarna ya katanya gitu kan. Tapi belum recording, masih tur-tur bareng almarhum Nika Ardila.
aku kumpulin dari beberapa kota, dapat 600.000 itu aku belikan. Televisi berwarnanya tapi second. Itu Mas tiap acara apa aku ngedepong aja begini karena lihat warnanya. Warnanya ya. Nah setelah recording, setelah recording, pasti kan penghasilan setelah nambah recording, dong. Kalau kayak mobil gitu kan dikasih sama produser kan, kalau kayak gitu ya. Oh, wow. Paling Siapa sih beli produsernya, sepatu gitu, kayak Sepatu. gitu-gitu lah. Aku nggak pernah belanja macam-macam, sepatu aja buat Sepatu termahal. Endorse bro, endorse. Sepatu termahal. sepatu. Lihat sepatunya kan keren dia. Iya. Nah, Mbak, Aku nggak pernah di beli zaman barang dulu berapa bayarannya dan barang termahal itu berapa nilainya? Aku pernah beli waktu diundang nyanyi di Dubai bareng Mbak Evi Tamala. Waktu itu kan aku kan jarang beli barang mahal, Mbak, nggak pernah apal gitu ya, nggak pernah head-on itu nggak pernah. Pas aku lihat itu sepatunya segini kulit terus aduh pengen banget, pas dia harganya 3,5 juta. Aku malah diam aja, aduh. Terus kata Teh Evi, ayo Mel ambil aja. Ya udah aku beli aja. Dibayarin? Karena Teh Evi yang ngajakin aku show kan, jadi segalanya dari Teh Evi gitu. Wih. Jadi saya masukin apa? Kirain dipotong honor. Enggak dong. Itu barang menurut aku ya itu biasanya nggak pernah Iya, beli tetap barang. aja itu berkah dari menyanyi Iya, itu iya. ya. Iya. Kan bentuknya tidak harus uang langsung Iya. dari kita, tapi dari teman ngajakin project nyanyi. Oh wow. Luar biasa. 3,5 juta segini, kalau 5 juta segini kali. Masih ada mimpi besar lagi nggak kira-kira ya Kak ya? Terutama tadi mungkin ngelihat Mbak Atik gitu yang kayak rasanya mungkin udah deh aku nggak terlalu ambisius, tapi masih ada nggak mimpi di musik gitu, misalkan konser tunggal sekali lagi atau apa gitu? Iya, kalau konser iya, tapi bukan tunggal. Rekaman? Kalau tunggal takut aku. Mesti ada temen. Ya nggak tahu ya, dari dulu begitu. Seperti tanggung jawabnya besar gitu kalau nyanyi sendiri. Teh Mel siap menemani kalau bikin konser? Gitu. Aku soalnya kepengen banget cita-cita tuh kepengen konser tunggal kayak Mbak Ati, Teh Niki gitu ya. Aku belum pernah. Amin. Semoga setelah ini Pulang dari Q&A ya. ya kita support Teh Mel dan juga Mbak Ati lagi nih. Oke, terima kasih Mbak Ati dan juga Teh Mel. Kita closing statement dulu, kita mulai dari Mas Bayu tentang dua sosok legend kita. Dua orang ini benar-benar menginspirasi bukan cuma generasi yang sama seperti Mbak Ati dan juga Teh Mel, tapi justru anak-anak muda yang ingin punya karir yang panjang apapun profesinya. Kayaknya emang harus benar-benar punya komitmen, udah gitu juga tetap humble gitu ya, dan mensyukuri setiap momen sih. Gitu, itu sih yang bisa kita dapat dari dua legend di depan kita ini. Kedua legenda hidup ini mengajarkan mungkin buat kita semua ya bahwa industri musik Indonesia sangat terbuka terhadap gender perempuan, dan mereka menunjukkan bahwa perempuan punya sesuatu yang berdaya dan kuat di industri gitu. Dan yang kedua, mereka membuktikan bahwa rock itu adalah attitude. Untuk panjang karirnya, itu harus punya attitude yang baik. Harus punya komitmen. Apapun rintangannya, hajar dulu. Bukan semata-mata karena uangnya, tapi karena memang passionnya ada di sana. Closing statement Mbak Ati buat pemirsa Q&A dan mungkin anak-anak muda zaman sekarang. Tetap kritikal ya, dan belajar terus. Terus apa lagi ya? Ya gitu deh pokoknya. Pokoknya rock and roll ya Mbak ya. Wih, tepuk tangan. Kalau Mbak Mel? Intinya jangan terlalu tinggi hati aja lah gitu, maksudnya kita ngalir aja, terus jangan sampai bertingkah yang enggak. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ati CB dan Mbak Mel. Terima kasih untuk waktunya berbagi bersama Q&A Mbak. 1 jam terasa kurang. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dan melihat Mbak Ati CB dan Mbak Mel Sadi konser tunggal ya nggak sih? Yeay! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.